Bab 26. Nama, Sistem Lotre Super Penulis, Feng Yifeng. Plus mematikan mengatur ulang. Su Xiao kembali ke posnya dan mulai bekerja seperti biasa, sementara Tang Wan memulai dengan sangat cepat. Hanya butuh beberapa hari untuk membiasakan diri dengan proses operasi, dan tidak butuh waktu lama untuk memilah informasi untuk promosi penjualan. Pada saat yang sama, di hotel di pusat kota, Zhang Gaoquan mengusap kepalanya yang pusing dan perlahan bangkit dari tanah. Dia menemukan bahwa kepalanya pecah dan banyak berdarah. Tetapi saya tidak tahu berapa lama saya koma. Darah saya telah mengering. Halo, bawa saya kembali dengan cepat. Saya akan menemui ketua. Zhang Gaoquan sangat marah. Dia pikir dia bisa memenangkan Su Xiao dengan 1 juta yuan, tetapi dia ditolak olehnya. Dia bahkan dipukuli olehnya. Jadi dia tidak setuju. Dia harus memiliki pernyataan. Orang pertama yang dia pikirkan adalah ayahnya, Zhang Tianshui. Zhang Tianshui sangat kuat di mata banyak pebisnis. Dia memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kecil, yang dapat dikatakan sangat kuat. Nilainya tidak terukur, dan jumlah keuntungan setiap hari akan mencapai jutaan, jadi keluarga mereka sangat kaya. Di universitas, hanya Zhang Gaoquan yang memiliki keluarga yang sangat kaya. Dikatakan bahwa sebagian besar alasan mengapa ia dapat masuk universitas adalah karena ayahnya, Zhang Tianshui. Sebenarnya, kepala sekolah dan guru-guru itu terus mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima hadiah atau melakukan suap. Tetapi secara pribadi, selama Anda dapat memberikan cukup uang, Anda masih dapat melakukannya dengan benar. Pria berpakaian hitam itu mungkin memiliki beberapa kerusakan di pinggangnya. Ia tidak dapat berjalan lurus dan pincang. Dalam perjalanan kembali, saya tidak berani mengemudikan mobil dengan cepat. Sebuah mobil sport kelas atas melaju dengan kecepatan traktor. Ayah, saya telah diganggu. Begitu Zhang Gaoquan kembali ke perusahaan, ia mulai menangis kepada ayahnya. Lihat, putramu telah dipukuli seperti ini. Zhang Gaoquan secara khusus menunjuk ke bekas luka di wajahnya, yang terlihat jelas. Jika ia tidak menjalani operasi, ia mungkin masih meninggalkan bekas luka di masa depan. Siapa yang berani? Bahkan anakku Zhang Tianshui berani menggertakku. Aku khawatir dia belum pernah di jalan. Aku tidak tahu namaku Zhang Tianshui. Masih duduk di kursi, melihat semua jenis foto yang indah dengan senang hati. Tetapi ketika dia mendengar putranya mengatakan demikian, dia menjadi marah. Itu dia, namanya Su Xiao. Dia merampok putramu dan memukulinya. Zhang Gaoquan mengeluarkan foto dari sakunya. Orang di dalamnya adalah Su Xiao. Zhang Tianshui melihat foto Su Xiao. Dia mengenakan pakaian biasa dan tidak terlihat seperti anak bangsawan. Namun, putra-putranya semua dalam status ini dan dipukuli. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu atau apakah dia adalah anak yang tidak tahu kebesaran langit dan bumi. Lalu mengapa dia memukulmu? Zhang Tianshui bertanya. Pasti ada alasan yang masuk akal untuk semuanya. Tetapi selama dia tertangkap basah dengan sedikit kepang, Zhang Tianshui dapat melakukan semuanya tanpa membocorkannya. Zhang Gaoquan mengatakan semuanya kepada ayahnya. Setelah mendengar ini, Zhang Tianshui merasa sulit untuk menghadapinya. Bagaimanapun, Zhang Gaoquan selalu memulai sesuatu atas inisiatifnya sendiri, dan merampok wanita sama sekali tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dalam hal siapa yang masuk akal, Zhang Gaoquan sama sekali tidak memiliki pijakan. Bahkan jika Zhang Tianshui menggunakan hubungannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik. Dasar bajingan, kamu tahu kamu membuat masalah untukku. Pada akhirnya, aku akan mengatasinya untukmu. Tidak bisakah kamu makan camilan? Zhang Tianshui berteriak pada Zhang Gaoquan, dan kemudian duduk di posisinya. Kamu mengatakan bahwa pengawal yang aku kirim kepadamu dipukuli olehnya 2 kali. Meskipun Zhang Tianshui tidak memiliki cara untuk membuat Su tertawa, dia adalah seorang gangster. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan dalam kegelapan? Jadi dia akan menggunakan hubungannya secara pribadi, dan kemudian menuntut dan menertawakannya. Ya, orang itu bisa mematahkan tulang hidung seseorang dengan 1 pukulan. Seberapa keras menurutmu? Zhang Gaoquan menyentuh wajahnya dengan sakit. Setelah duduk di sana dan memikirkannya dengan saksama, Zhang Tianshui banyak berpikir dan akhirnya berkata kepada Zhang Gaoquan, kirim Shen Qiang ke sekitarku untuk memberi Su Xiao pelajaran. Shen Qiang, ayah, bukankah itu kejam? Begitu Zhang Gaoquan mendengar nama Shen Qiang, rambutnya berdiri di belakangnya.
Shen Qiang dulunya adalah bawahan Zhang Tianshui, dengan nama Sandi Steel Claw. Konon, cakarnya dapat memutar leher seseorang hidup-hidup, dan bahkan membuat beberapa lubang darah di lehernya. Setelah Zhang Tianshui disembunyikan di dunia bawah, Shen Qiang selalu bekerja di belakangnya. Meskipun Su Xiao mengatakan kekuatannya sangat bagus, Zhang Gaoquan tidak berpikir dia bisa lebih baik dari Shen Qiang. Jadi ketika dia mengetahui bahwa ayahnya telah mengirim seorang pria yang hampir bisa menggantikan si pembunuh, dia terkejut. Zhang Tianshui tersenyum dingin. Berani menyentuh anakku, aku satu-satunya di dunia ini. Adapun orang lain, jika mereka dalam suasana hati yang buruk, aku akan membunuhnya kapan saja. Aku akan meminta Shen Qiang untuk memperhatikan dan mencari nafkah. Petik 2. Zhang Gaoquan merasa lega mendengar ayahnya berkata demikian. Lagi pula, jika dia membunuh seseorang, itu akan menjadi masalah besar. Setelah Zhang Gaoquan menunjukkan senyum Schadenfreude, dia meninggalkan kantor Zhang Tianshui. Setelah bekerja, Su Xiao akan membawa Tang Wan pulang, tetapi Liu Meili mengundang Tang Wan untuk tinggal di rumah mereka. Dia mengatakan bahwa putrinya kekurangan teman bermain, jadi dia ingin Tang Wan menemani putrinya. Tang Wan adalah orang kedua yang mengetahui tentang putri Liu Meili. Orang lain sudah pulang kerja, jadi dia tidak takut orang lain mengetahuinya. Tang Wan setuju dengan senang hati, jadi Su Xiao hanya perlu kembali sendiri. Su Xiao sudah lama tidak menyentuh tempat tidur. Setelah beberapa malam di sofa, dia akhirnya ingin menemukan kembali perasaan aslinya hari ini. Meskipun kinerja Su Xiao telah meningkat pesat, dan komisinya dapat mencapai hampir 1 juta yuan, dia masih sangat hemat. Seperti sebelumnya, dia bisa makan semangkuk mie sebanyak 3 kali. Setelah makan semangkuk malatang di pinggir jalan, Su tertawa dan bersendawa untuk pulang. Akhir-akhir ini, hidupnya sangat ringan dan tidak ada hal besar yang terjadi, yang membuatnya sangat membosankan. Fungsi sistem ini hanya bisa membuat mulutnya mudah digunakan saat berjualan, dan sisanya tidak bisa digunakan. Setelah meregangkan tubuh, Su Xiao berjalan ke lantai bawah. Tiba-tiba, dia hanya merasakan hawa dingin. Dia berbalik dan menemukan sebuah kendaraan off-road terparkir di persimpangan di sebelah kirinya. Ada seseorang yang duduk di kabin kendaraan itu. Siapa yang kamu tunggu di mobil malam-malam begini? Su Xiao dengan santai mengucapkan sebuah kalimat, baru saja mengangkat kaki belum diturunkan, melihat lampu utama kendaraan off-road di sampingnya tiba-tiba menyala. Su Xiao tidak dapat membuka matanya karena cahaya yang kuat. Kemudian terdengar deru mesin dan suara ban bergesekan dengan tanah. SUV itu menabrak Su Xiao tanpa henti. Kecepatannya seperti anak panah, dan reaksi Su Xiao sangat cepat. Dia dengan cepat menggerakkan kakinya dan melompat. Su Xiao dan telapak kakinya bergesekan, lalu Su Xiao berdiri kokoh di atap. Apa kau gila? Su Xiao berteriak, tetapi SUV itu tiba-tiba berhenti lagi. Untungnya, Su Xiao memegang pusat gravitasi, jadi dia tidak terlempar keluar. Apa yang terjadi di malam hari? Su Xiao melompat keluar dari mobil, lalu membuka pintu, tetapi mendapati bahwa tidak ada seorang pun di dalam taksi. Apakah kau pergi ke neraka? Su Xiao bingung. Dia berbalik dan mendapati seorang pria berdiri di sampingnya. Pria itu mengenakan setelan kulit ketat hitam. Garis-garis tegas di wajahnya terlihat sangat tajam. Tidak ada emosi di matanya. Dia dengan cepat melompat menjauh dari pria itu. Su Xiao mengepalkan tangannya dan membuat postur bertarung. Dia bisa melihat bahwa orang-orang yang datang ke sini kali ini tidak setingkat dengan mereka yang datang untuk mencari kesalahan beberapa kali sebelumnya. Jelas bahwa dia jauh lebih baik dari mereka. Saya Shen Qiang. Saya diberi julukan Cakar Baja. Bawahan saya tidak pernah meninggalkan hantu tanpa nama. Tolong beritahu saya nama Anda. Saat ini di depan Su Xiao, itu adalah Shen Qiang, mantan bawahan Zhang Tianshui. Otot-ototnya yang kuat tampaknya telah dilatih. Bukankah itu cucu Zhang Gaoquan lagi? Apakah dia bosan? Dia telah menderita kerugian beberapa kali dan tidak memiliki ingatan yang panjang. Harap diingat, saya Zhang Gaoquan, kakeknya. Nama saya Su Xiao. Dia berteriak pada Shen Qiang. Su Xiao menjabat tangannya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Shen Qiang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya mengingat nama Su Xiao, tetapi mengabaikan sisanya. Tugas pertamanya adalah memberi Su Xiao pelajaran, jadi tidak perlu bicara omong kosong. Perlahan-lahan mengangkat lengannya, dan kemudian tiba-tiba gemetar. Tangan Shen Qiang semuanya terbuat dari cakar.
Mereka tampak kuat dan bertenaga, seolah-olah mereka dapat mencabik-cabik orang hidup-hidup. Su tersenyum tanpa berkata-kata, kewaspadaan telah ditingkatkan ke yang tertinggi. Kemudian dia melihat Shen Qiang bergegas mendekat dengan cepat, dua tangan telah diletakkan di depan, selama dia ditangkap, diperkirakan akan ada permainan. Mengubah tinju menjadi telapak tangan, Su Xiao menamparkan kepala Shen Qiang seperti tamparan di wajah. Namun, kepala Shen Qiang miring dan bersembunyi dengan mudah, dan salah satu tangannya menangkap perutnya. Rasa sakit menusuk yang kuat datang. Su Xiao tampaknya merasakan kuku Shen Qiang telah menembus dagingnya sendiri. Dia segera mengangkat kakinya dan menendang perut Shen Qiang, yang memisahkan mereka. Shen Qiang melangkah mundur, dan kemudian dia menunjukkan senyum jahat di wajahnya. Dia mengangkat tangan yang baru saja dia pegang Su Xiao. Ada darah merah terang di kelima jarinya. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya dengan ujung lidahnya. Sungguh menjijikkan membuat Sue tertawa. Dan dia melihat perutnya. Ada 5 lubang di pakaiannya. Ketika dia membuka pakaiannya, ada 5 noda darah yang menarik perhatian. Darah mengalir perlahan. Setelah pemulihan semalam, saat bangun keesokan paginya, Su Xiao merasa luka di perutnya hampir sembuh. Setelah kasa dibuka, lukanya berkeropeng dan ukurannya menyusut banyak. Berkat peremajaan tangan yang terampil, Su Xiao mampu memulihkan diri dan pulih lebih cepat. Hari ini adalah akhir bulan, dan ini adalah waktu yang menyenangkan untuk penyelesaian kinerja. Namun, kebanyakan orang sudah menebak hasilnya. Kinerja Su Xiao pasti berada di tempat pertama, sementara Wang Lei tertinggal, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di urutan kedua. Adapun orang lain, mereka semua menunjukkan segala macam suka dan duka seperti biasa. Setelah semua pencapaian diumumkan, Liu Meili meletakkan dokumen, lalu memanggil semua orang di 8 kelompok dan berkata, karena kinerja kelompok kita adalah yang tertinggi di departemen penjualan akhir-akhir ini, gaji semua karyawan kita naik 20%. Selain itu, saya adalah pemandu acara malam ini. Silakan bersenang-senang dan tampil lebih baik. Saya harap kalian akan aktif mempersiapkan pertunjukan sehingga kalian tidak akan malu dan tidak bersenang-senang di malam hari. Ketika Liu Meili mengatakan itu, semua orang sangat gembira. Mereka tidak hanya mendapat kenaikan gaji, tetapi juga para pemimpin tim mereka mengundang tamu. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal yang baik seperti itu sejak mereka bekerja. Jadi mereka semua penuh energi dan mulai menangani pekerjaan mereka. Melihat anggota timnya bahagia dan bekerja keras, Liu Meili juga sangat nyaman, yang tampaknya lebih efektif daripada bersikap ketat. Sistem tugas baru, gunakan keterampilan mereka sendiri untuk menyelesaikan pertunjukan, dapatkan pengakuan penonton, hadiah 50 poin pengetahuan. Awalnya berencana untuk mempertimbangkan program apa yang akan dipersiapkan malam ini, otak Su Xiao sekali lagi membunyikan suara yang familiar ini. Sistem ini layak untuk sains dan teknologi masa depan. Dapat dikatakan bahwa sistem ini sangat manusiawi. Sistem ini akan dikombinasikan dengan tugas-tugas aktual di sekitar dan memberi penghargaan poin pengetahuan yang sesuai. Mengenai bagaimana sistem menilai berapa banyak poin pengetahuan yang harus diberikan, dia tidak tahu. Setelah menerima tugas baru, Su Xiao ingat bahwa dia masih memiliki 20 poin pengetahuan yang tersisa dari terakhir kali. Dia menemukan bahwa keterampilan pesulap tingkat rendahnya dapat ditingkatkan, jadi dia memberikan 20 poin pengetahuan. Keterampilan pesulap yang ditingkatkan telah menjadi menengah. Meskipun saya tidak tahu apa perbedaan spesifiknya, setidaknya pada malam hari dia telah memikirkan apa yang harus diubah. Lain kali dia ingin meningkatkan keterampilan pesulap, itu akan menghabiskan hampir 500 poin pengetahuan. Diperlukan setidaknya 10 tugas untuk memperoleh begitu banyak poin pengetahuan, dan akan menghabiskan ribuan poin pengetahuan untuk menghasilkan jet kunedo dan kefasihan tingkat lanjut. Tampaknya jalan menuju masa depan masih sangat panjang, pikir Su Xiao. Pada saat yang sama, dia memiliki tujuan lebih jauh. Beberapa orang awalnya berencana untuk pergi ke aula bernyanyi, tetapi karena Tang Wan, meskipun dia mengatakan dia sudah dewasa, dia tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang masih terlalu dini baginya untuk menghubunginya. Jadi untuk mempertimbangkannya, mereka memutuskan untuk makan malam bersama di padang rumput taman di malam hari. Banyak orang telah membawa akustik mereka untuk pertunjukan artistik. Liu Meili mengatakan di malam hari. Suasananya sangat aktif. Su Xiao sedang berlatih pertunjukan sulapnya di sana, mencoba membuat hit besar malam ini dan memamerkannya di depan publik.
Dia bersembunyi di sudut dan terus-menerus bereksperimen untuk melihat apakah dia bisa membuat pola baru. Dia mengulurkan tangannya untuk menjentikkan jarinya, tetapi melihat cahaya biru di ujung jarinya. Kemudian dia tiba-tiba menemukan panel tembus pandang biru di benaknya, yang dia tahu akan muncul setiap kali dia mempersiapkan lotere. Saat ini, hanya ada 2 tombol di panel, satu untuk membuka, yang lain untuk membatalkan. Su Xiao tidak mengerti apa maksudnya. Apakah ini kesejahteraan sistem yang baru? Buka, kata Su sambil tersenyum. Kemudian aku melihat tombol buka pada panel itu semakin membesar, dan akhirnya perlahan menghilang. Kemudian sesuatu seperti kabut muncul di pikiranku. Semuanya menjadi kabur, dan panel sistem biru itu segera ditelan. Bagaimana situasinya? Su Xiao sedikit bingung. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas dalam pikirannya, tetapi tak lama kemudian, kabut itu tampaknya memiliki beberapa tanda. Menghilang, tetapi di depannya, ada sebuah pintu besar. Pintunya gelap, dan hanya celah sempit yang terlihat. Di atas pintu, ada sebuah plakat besar dengan beberapa kata besar di atasnya. Selamat kepada tuan rumah karena telah membuka template keterampilan khusus. Anda dapat menggunakan poin pengetahuan untuk bertukar keterampilan khusus yang berbeda. Untuk memastikan bahwa tuan rumah dapat menjadi lebih unggul, sistem mengambil inisiatif untuk memberikan kemampuan kontrol elemen api dan air. Suara dari sistem itu tidak menentu. Setelah mendengarkannya, Su Xiao sangat senang. Keterampilan khususnya, yaitu kenyataan berada di luar jangkauan sains, yang berarti bahwa ia lebih berbeda dari orang biasa saat ini. Dalam pikiranku, pintu perpustakaan penuh waktu tiba-tiba dan perlahan terbuka. Su Xiao menggunakan kesadaran untuk berbalik di dalam, yang bahkan lebih mengejutkan. Ada semua jenis keterampilan khusus di dalamnya, dan ada juga banyak kemampuan yang hanya muncul dalam novel. Beberapa dari keterampilan khusus ini perlu dipertukarkan dengan poin pengetahuan mereka sendiri, dan sebagian besar dari mereka perlu diberikan secara acak oleh sistem melalui tugas. Tiba-tiba membuka panel keterampilan khusus agar Su Xiao mendapatkan kemampuan, sepertinya setelah harinya akan lebih menarik. Lihatlah keterampilan baru air dan api yang baru saja diberikan oleh sistem. Anda dapat mengendalikan kedua elemen ini untuk penggunaan Anda sendiri. Namun, kedua keterampilan ini masih berlevel rendah dan hanya dapat digunakan jika elemen itu sendiri ada. Namun dengan peningkatan yang berkelanjutan, ketika mencapai level tertinggi, Anda dapat membuat elemen ini sendiri, yang benar-benar kuat. Su Xiao, apa yang aku lakukan di sana sendirian? Semua orang menunggumu. Su Xiao masih memikirkan keterampilan baru, dan orang-orang yang siap di sana mulai mendesaknya. Semua orang berada di taman pada malam hari. Hai, banyak orang datang untuk menonton pertunjukan. Semua orang yang telah mempersiapkan pertunjukan mulai menikmati pertunjukan. Ada berbagai macam nyanyian dan tarian, yang membuat semua orang tertawa. Ketika kami akhirnya sampai pada Su Xiao, kami semua menantikannya. Su Xiao mengungkapkan sebelumnya bahwa dia akan melakukan sihir dadakan, jadi semua orang menunggu momen ini. Tang Wan telah mengikuti Su Xiao selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa Su Xiao dapat melakukan sihir, jadi hati gadis itu meluap. Su Xiao berjalan perlahan ke tengah kerumunan, lalu memegang tangannya. Ketika dia membukanya lagi, ada beberapa potong permen di tangannya. Dia memberikan sedikit kepada rekan-rekannya dan orang-orang di sekitarnya. Hanya gerakan kecil ini telah memenangkan hati kebanyakan orang. Kemudian dia mulai melakukan beberapa trik sulap sederhana, yang membuat orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Bagaimanapun, sungguh menakjubkan melihat orang-orang melakukan sihir dengan mata kepala mereka sendiri. Namun di tengah-tengah perubahan itu, Su Xiao merasa sedikit bosan. Tampaknya tidak ada artinya untuk mengubah hal-hal ini, jadi dia bertanya-tanya apakah dia dapat mengubah sesuatu yang berbeda. Dia melihat sebotol air yang telah dia letakkan di sampingnya, lalu mengambilnya dan mengocoknya. Orang-orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Xiao, tetapi kemudian, Su Xiao membuka tutupnya dan membalikkan botol itu. Menurut hukum normal, air dalam botol akan dituang keluar, tetapi tidak ada air di tangan Su Xiao, seolah-olah dia telah berhenti di sana. Banyak orang merasa sangat penasaran, telah maju untuk melihat, dan air dalam botol benar-benar tidak dituang keluar. Wang Lei ke samping memalingkan mulutnya, lalu bersenandung dingin. Trik kecil, menipu anak-anak. Dia tiba-tiba berdiri, meraih air di tangan Su Xiao, dan kemudian mengocoknya. Air dalam botol itu beriak,
tetapi tidak bisa keluar. Apakah kamu melakukan sesuatu di dalam air? Tidak peduli seberapa keras Wang Lei mencoba, air dalam botol tidak keluar, yang membuatnya merasa malu dalam sekejap. Sue mengangkat bahu sambil tersenyum, lalu mengambil botol dan menyesap airnya. Apa yang bisa kulakukan dengan air itu? Bukankah enak, manis dan lezat? Bagaimana mungkin ada masalah? Melihat air dalam botol dengan mudah masuk ke mulut Su Xiao, Wang Lei tertegun lama, jelas bagaimana dia melakukannya. Airnya tidak akan keluar setengah tetes. Sekarang Su Xiao dengan lembut membungkuk ke dalam mulut, yang membuatnya berdiri di sana dengan malu untuk waktu yang lama. Begitu Su Xiao mengambil botol, dia mengendalikan air dalam botol dengan pikirannya. Selama pikirannya tidak bergerak, air dalam botol tidak akan bergerak. Wang Lei juga tidak punya cara untuk mengambil air dalam botol. Semua orang bersorak, tepuk tangan dan teriakan bercampur menjadi satu. Su tersenyum untuk berterima kasih atas kebaikanmu. Wang Lei hanya bisa pergi dari samping. Su Xiao sekali lagi mengutak-atik botol air di tangannya, lalu memegang botol itu dan melambaikannya ke langit. Banyak orang yang terbiasa menghindari garis air perak, tetapi segera mereka menemukan bahwa garis air tidak bergerak, sebaliknya, berhenti di udara. Itu tampak seperti mimpi, dan bersinar dalam cahaya warna di sekitarnya. Wow, semua orang berteriak dan berkata ya. Ini pertama kalinya mereka melihat keajaiban seperti itu. Itu bisa disebut keajaiban. Orang-orang tidak dapat mempercayai mata mereka, dan banyak orang yang lewat tertarik. Selamat atas penyelesaian tugas tuan rumah. Anda akan mendapatkan 50 poin pengetahuan dan 10 poin pengetahuan bonus. Tugas baru, buat ember emas pertama Anda sendiri tidak kurang dari 500.000 dan hadiah 80 poin pengetahuan. Mendengarkan sorak-sorai orang banyak dan suara sistem dalam pikirannya, Su Xiao merasa sangat nyaman. Dia perlahan-lahan mengumpulkan tetesan air yang setengah kosong bersama-sama dengan pikirannya, dan akhirnya memasukkannya ke dalam botol. Dia memasang tutup botol, lalu melemparkannya ke Wang Lei dan membuat ekspresi bangga padanya. Semua orang, siapa yang punya korek api atau semacamnya, pinjamkan padaku. Su Xiao selesai bermain dengan air. Sekarang dia ingin mencoba api. Namun, dia tidak merokok, jadi dia hanya bisa meminjam api kemana-mana. Dia sangat puas dengan keterampilan baru sistem tersebut, dan tampaknya memiliki cara baru untuk menghasilkan uang di masa mendatang. Semua orang tertarik menyaksikan penampilan Su Xiao. Ketika mereka mendengar bahwa Su Xiao ingin meminjam korek api, mereka semua mengeluarkan korek api mereka sendiri dan memberikannya kepada Su Xiao. Setelah memilih satu secara acak, Su Xiao menyalakan korek api itu. Nyala api yang hanya seukuran jari itu tampak lemah tanpa angin. Selama ditiup dengan lembut, api itu akan padam. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Su Xiao. Apakah seperti menyalakan sesuatu di TV dan mengubahnya secara utuh? Semua orang menebak, tetapi Su Xiao mengulurkan tangannya dan menangkap nyala api itu. Nyala api itu menghilang dalam sekejap. Seluruh pemandangan menjadi sunyi dalam sekejap, dan waktu seolah berhenti. Hahaha, itu juga disebut sihir. Kamu tidak bisa mendapatkan api secara langsung, tetapi kamu tidak bisa mengubahnya. Wang Lei, yang tidak bisa tertawa sepanjang waktu, selalu mencari-cari kesalahannya. Banyak orang di sekitarnya merasa bahwa dia sangat menyebalkan, tetapi sulit untuk berbicara, jadi dia hanya bisa mengumpat dalam hatinya. Su Xiaojiao sedikit mengangkat mulutnya, lalu membuang korek api ke samping, dan tangannya tergantung di udara. Kalian, aku tidak tahu apakah kalian pernah melihat bunga yang berubah menjadi api. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka telah melihat banyak percikan api, tetapi mereka hanya mendengar tentang kembang api. Mereka belum benar-benar melihatnya, dan mereka bahkan merasa bahwa itu tidak ada. Hari ini, mari kita lihat kembang api yang sebenarnya. Su Xiao perlahan membuka telapak tangannya, dan semua orang menemukan bahwa ada api kecil di dalamnya. Kemudian api kecil itu membesar dan berubah menjadi bentuk bunga. Api berubah menjadi bunga, setiap kelopak adalah aliran api, mengeluarkan benang merah, terlihat sangat cantik. Memegang bunga di satu tangan, arus hangat telah mengalir di telapak tangannya. Su Xiao sangat puas. Elemen ini mengendalikannya dengan sangat baik. Benar saja, dia sangat berbakat. Perlahan-lahan biarkan kembang api melayang, Su Xiao dengan dua tangan memegang dengan lembut, dan kemudian perlahan-lahan mengembang. Volume kembang api juga mulai meningkat, dari bunga seukuran telapak tangan, secara bertahap menjadi wajah yang begitu besar, tetapi masih terus membesar.
Udara panas membuat semua orang merasa panas, tetapi mereka tidak menahan napas dan menyaksikan kembang api itu perlahan-lahan mengembang. Kembang api itu perlahan mengembang, Su Xiao perlahan mengangkat kepalanya, teratai api besar mekar di udara. Orang-orang di seluruh taman hampir dapat melihat sejumlah besar orang datang ke sini. Mereka melihat teratai api besar dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Kelompok orang yang sama, tetapi tidak pernah melihat Su Xiao bahkan memiliki tangan ini. Semua orang terkejut, mulut besar, tidak tahu harus berkata apa. Tang Wan juga sangat terkejut. Ternyata saudaranya dapat melakukan sihir seperti itu. Setelah beberapa saat, Su Xiao merasa hampir selesai, jadi dia membiarkan teratai api itu tumbuh tinggi, lalu tiba-tiba tertutup, dan teratai api itu berubah menjadi kembang api yang indah di udara, menerangi seluruh taman. Bagus, entah siapa yang berteriak, lalu sekelompok orang berteriak dan bertepuk tangan. Su Xiao tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Ketika dia tenang, dia terkejut. Saya khawatir seluruh taman ada di sini. Anak muda, bagus sekali. Kenapa kamu tidak pergi ke program itu? Kamu akan marah. Seorang pria dengan pakaian yang sangat modis tertawa dan berteriak pada Sue. Kalau tidak disangka, orang ini seharusnya adalah yang disebut pramuka bintang, tetapi meskipun Su Xiao juga memiliki ide ini, dia tidak bermaksud melakukannya sekarang. Su Xiao menghargai pujian semua orang, lalu melihat ke sudut kerumunan. Seorang gadis dengan bingkai kacamata berbingkai besi dan papan gambar di tangannya sedang berkonsentrasi melukis benda-benda ini. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata Su Xiao. Kemudian dia tersipu dan menundukkan kepalanya untuk mengambil barang-barangnya dalam diam. Setelah pertunjukan Su Xiao, hampir semua orang mulai bubar. Banyak orang tidak lupa memuji Su Xiao ketika mereka pergi. Bagaimanapun, sulap semacam ini tidak hanya gratis, tetapi juga sangat mengasyikkan. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa melihatnya lain kali. Tang Wan telah tinggal di rumah Liu Meili akhir-akhir ini, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya pulang dan mengatur dirinya sendiri. Taman itu sangat dekat dengan rumah Su Xiao, jadi dia hanya perlu berjalan beberapa menit untuk sampai di rumah. Orang lain mengambil barang-barang mereka sendiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xiao. Su Xiao sangat puas dengan keterampilan khusus yang diperolehnya. Dia khawatir bahwa dia hanya memiliki sedikit keterampilan, tetapi dengan cara ini, dia memiliki lebih banyak saluran untuk memperoleh keterampilan, yang merupakan tempat yang paling membahagiakan baginya. Tampaknya saya tidak jauh dari apa yang disebut pekerjaan penuh waktu. Pertunjukan tadi memberi Su Xiao 60 poin pengetahuan. Saya tidak menyangka bahwa sistem akan memberi banyak penghargaan. Ini benar-benar sistem yang bagus. Dalam perjalanan pulang, Su Xiao memanggil sistem dan membuat undian berhadiah. Dan keterampilan yang dia menangkan dalam undian berhadiah ini membuatnya tertawa dan menangis. Dia adalah seorang sarjana Feng Shui senior, yang menyamai karir pria itu hanya pada hari Senin. Namun, pria itu hanya setengah mati. Setelah dia memilikinya, dia mahir dalam segala hal. Sayangnya, dia tidak malas sampai hari Senin. Kalau tidak, mungkin sistem ini tidak ada padanya. Akademisi pertanda geomantik tingkat lanjut ini tentu akan menambah kilau pada bisnisnya, dan dia tidak sebagus penjual biasa. Sudah naik ke atas, Su Xiao siap mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, hanya untuk melihat pintu lift lain terbuka, seorang gadis murni keluar dari dalam. Sue mengenali gadis itu sambil tersenyum. Saat itu dia sedang tampil di taman, gadis yang memegang papan gambar dan tidak tahu harus menggambar apa. Aku tidak menyangka mereka tinggal di lantai yang sama. Aku tidak tahu apakah itu takdir atau kebetulan. Su Xiao menyapa gadis itu. Gadis itu menoleh dan siap menjawab, tetapi ketika dia melihat bahwa orang di depannya adalah Su Xiao, tas di tangannya langsung jatuh, dan semua pensil dan kertas gambar berserakan di lantai. Aku sangat menyesal, biarkan aku mengambilnya untukmu. Su Xiao tidak menyadari bahwa gadis itu memiliki reaksi yang begitu besar ketika dia melihat dirinya sendiri. Ketika Su Xiao mengambil selembar kertas lukis, dia tercengang. Di kertas itu, ada gambar seorang pria dengan botol di tangannya yang melambai di udara. Air keluar dari mulut botol. Itu tampak seperti hidup, seolah-olah itu terjadi di tempat. Dan Su Xiao dapat mengenali bahwa orang dalam lukisan itu adalah dirinya sendiri. Dia melihat gambar-gambar lainnya. Itu hanya sketsa tanpa garis-garis tertentu. Kau hebat sekali. Kau lulus dari Akademi Seni Rupa.
Sue berkata sambil tersenyum dan memunguti barang-barang yang berserakan di tanah. Tidak, tidak, aku hanya sangat suka melukis. Aku membeli beberapa bahan ajar dan belajar sendiri di rumah. Gadis itu mengangkat rambutnya ke samping telinganya. Dia tidak berani menatap Su Xiao. Selama dia menatap Su Xiao, dia akan merasa malu. Ini dia, apa ada yang kurang? Kenapa kau melukisku? Kurasa hiasan dalam lukisanmu bagus sekali. Meskipun Su Xiao tahu bahwa dia narsis, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah gadis-gadis lain tertarik padanya. Mendengar hal ini, gadis itu jelas sedikit malu. Dia tergagap, sebenarnya, tidak apa-apa. Hanya saja dia suka menggambar, dan kau juga tampan. Aku tidak ingin kau kehilangan muka dalam lukisanku. Mendengar gadis itu mengatakan bahwa dia tampan, Su Xiao sangat bangga. Meskipun dia tidak hanya tampan di depan yang satu ini, tetapi dapat memberi Su Xiao menggambar sketsa, dan kemudian dapat menggambar dengan sangat halus, diperkirakan bahwa gadis ini adalah satu-satunya. Kamu belum tahu namaku. Namaku Su Xiao. Silakan datang dan bermain denganku kapan saja. Sue tersenyum dengan senyum menawan. Wajah gadis itu memerah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku namaku Jiang Kr. Rumahku di sebelah rumahmu. Jika kamu membutuhkanku untuk menggambar untukmu, datanglah dan temui aku kapan saja. Gadis itu tergagap dan selesai, jadi dia mengeluarkan kunci dengan tergesa-gesa. Tanpa menyapa Su Xiao, dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Jiang Kr, nama yang bagus, tampaknya menjadi pilihan yang baik untuk menjadi teman. Sue mengangguk sambil tersenyum lalu kembali ke rumahnya. Dibandingkan dengan masa lalu, Su Xiao lebih suka berteman. Semakin banyak teman yang dimilikinya, semakin bahagia dirinya. Lagi pula, jika ia benar-benar dapat melangkah lebih jauh di masa depan, membangun jaringan sangatlah penting. Su Xiao juga gemar melukis ketika ia masih muda, tetapi ia terlalu malas, jadi ia tidak menulis untuk waktu yang lama. Kali ini ia melihat lukisan Jiang Kr, ia merasa ingin kembali ke dunia nyata. Setelah mandi air panas, Su Xiao menelepon Su Xiao dan Wang Ying. Dulu, Wang Ying berhasil menghubunginya, tetapi setiap kali ia mengucapkan beberapa patah kata, ia menutup telepon. Su Xiao ingin tahu mengapa ia tidak datang bekerja dan tidak sempat. Tetapi kali ini, ia mematikan telepon genggamnya. Itu bagus. Ia benar-benar kehilangan kontak. Tetapi Su Xiao masih tidak pandai bersikap sembarangan, atau melihat situasinya, jika dalam beberapa hari masih seperti ini, ia mungkin harus benar-benar datang untuk mencari seseorang. Berbaring di tempat tidur sambil berpikir, Su Xiao tertidur, ia mulai bermimpi, tersenyum konyol, tampak tidak berperasaan. Begitu kejeniusannya terungkap, mimpi Su Xiao terbangun oleh dering telepon genggam yang tiba-tiba. Setelah melihat, baru hari Senin telepon itu menyala. Jam berapa sekarang? Apakah ada yang salah dengan menelepon sekarang? Su Xiao memikirkannya. Bagaimanapun, itu semua saudaranya, jadi dia berhasil tersambung. Begitu telepon tersambung, saya mendengar suara pertengkaran datang dari seberang telepon, dan kemudian pada hari Senin, saya berteriak, Su Xiao, datang dan bantu saya. Ada sekelompok orang yang ingin mencari masalah di sini. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Setelah mendengarkan panggilan pada hari Senin, Su Xiao tidak bisa tidur. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia semua adalah saudaranya? Bagaimana dia bisa diganggu setelah mencuci muka? Su Xiao segera naik taksi ke toko Feng Shui kecil pada hari Senin. Pada saat ini, beberapa mobil mewah terhalang di pintu, dan ada banyak pengawal berseragam. Awalnya, Su Xiao mengira Zhang Gaoquan akan membuat masalah di belakangnya lagi. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Zhang Gaoquan telah belajar dari kesalahannya. Dia tidak memiliki kontak rutin dengannya sampai hari Senin, jadi kemungkinan besar dia tidak mengirimnya. Saya mengatakan itu. Anda pasti salah paham. Saya telah bekerja begitu lama. Bagaimana saya bisa mengatakannya dengan benar? Saya mendengar teriakan dari jarak jauh pada hari Senin. Sepertinya saya telah menghadapi banyak masalah. Apa kau berbohong? Kau bilang rumahku adalah rumah mewah, dan hal-hal baik akan terjadi. Tetapi aku belum melihat hal-hal baik terjadi sampai sekarang. Sebaliknya, ayahku jatuh dari tangga dan telah terbaring di rumah sakit selama beberapa hari. Berdiri di depan pengawal ini adalah seorang pria muda dengan kepala sejengkal dan mata emas. Dia tampaknya adalah putra dari keluarga kaya.
Tetapi tiba-tiba dia datang ke sini untuk membuat masalah, yang bukan yang diinginkan seorang pria sejati. Su Xiao perlahan berjalan melewatinya dan datang ke sisinya. Pada hari Senin, ketika dia melihat Su Xiao, dia sepertinya melihat fajar harapan, jadi dia memeluknya dan berkata kepadanya, Su Xiao, jika kau masih memperlakukanku sebagai saudara, usir orang-orang ini. Mereka tidak percaya apa yang aku katakan, dan mereka mengatakan aku pembohong. Jika kamu menghancurkan tokoku, kamu akan melampiaskan amarahku. Ternyata ketika dia mengambil alih pada hari Senin, keluarganya baru saja membeli sebuah rumah besar, tetapi tidak ada seorang pun di dekatnya. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan dan tampak sangat suram. Karena saya tahu tempat itu lebih terkenal di sini pada hari Senin, jadi saya secara khusus meminta mereka untuk pergi ke sana sekali pada hari Senin. Saya melihat pertanda geomantik di sana pada hari Senin. Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata agar mereka tidak memperhatikannya. Tetapi mereka akhirnya menemukan ahli Feng Shui lain secara pribadi. Ahli Feng Shui mengatakan bahwa rumah besar orang ini bukanlah rumah dengan pertanda baik. Sebaliknya, rumah itu penuh dengan nasib buruk. Setelah tinggal di sana untuk waktu yang lama, dia akan dihantui oleh nasib buruk dan sulit untuk menyingkirkannya. Sehari setelah ahli Feng Shui menyelesaikan kalimatnya, ayahnya jatuh dari tangga, yang membuatnya merasa bahwa hari Senin adalah penipuan. Dia mengundang semua orang di keluarganya untuk bertarung dan siap untuk membongkar pintu. Keluarga ini juga percaya tahayul, terlepas dari kebenarannya masalah, mereka datang untuk membuat masalah. Setelah mengetahui semua ceritanya, Su Xiao sangat terdiam. Dia dengan cepat menghentikan semua orang itu, lalu berkata, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman. Teman saya, dia telah melakukan Feng Shui selama bertahun-tahun, jadi seharusnya tidak ada kesalahan yang terlalu besar, tetapi siapa yang tidak memiliki penyakit ringan, mungkin dia tidak dalam kondisi baik saat itu. Su Xiao tidak peduli apa alasannya, menangkap orang itu adalah penipu, tidak menyangka orang itu benar-benar percaya, pantas menjadi sangat percaya tahayul. Melihat pria itu sedikit ragu-ragu, Su Xiao melanjutkan dengan berkata, mungkin tuan ini, Anda dapat membawa saya ke rumah Anda. Meskipun saya bukan seorang profesional, saya juga sedikit menyukai metafisika Feng Shui. Mungkin saya dapat membantu Anda untuk melihat rumah ini lagi. Bisakah Anda? Orang itu juga ragu, lagi pula, kedua ahli Feng Shui ini semuanya diundang dengan harga tinggi. Hasil dari kedua orang itu mengatakan, tidak sedikit kebetulan yang sama. Itulah yang membuatnya paling marah. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Feng Shui adalah sesuatu yang Anda percayai, tetapi bukan sesuatu yang tidak Anda percayai. Su Xiao tidak ragu-ragu, meskipun dia dapat berbicara tentang pertanda geomantik, dia tidak mempercayainya. Itu cukup untuk mengejutkan orang-orang yang percaya tahayul itu. Baiklah, kalau begitu, kau boleh ikut denganku. Kuharap kau tidak ingin menipuku hanya untuk melindungi orang itu. Akhirnya, Su Xiao meyakinkan pria itu, jadi pengawal itu mengantar Su Xiao pulang bersamanya. Mobil baru saja memasuki halaman depan. Su Xiao bisa merasakan jejak Yin Qi yang menyeramkan. Yang Zai yang normal sesuai dengan distribusi Qinglong kiri, Baihu kanan, Rosevins depan, dan Xuanwu belakang, tetapi rumah ini hanya yang ketiga, kekurangan Qinglong dan Qinglong, ketidakseimbangan Yin dan Yang, Feng Shui tidak terlalu bagus. Melihat pemandangan ini, Su Xiao tahu bahwa itu memang kesalahan yang dibuat pada hari Senin. Namun, melihatnya lagi, Yang Qi di Yin Qi lemah, yang tampaknya meledak. Mungkin ada kesempatan untuk mengubah Feng Shui. Beberapa orang keluar dari mobil. Meskipun cerah dan dikelilingi bunga, ruangan itu tampaknya memiliki sedikit suasana yang buruk. Masuklah, silakan. Ketika pria itu keluar dari mobil, dia mengundang Su Xiao masuk ke dalam rumah. Awalnya, Su Xiao tidak merasa nyaman dengan rumah itu, tetapi dia merasa sangat hangat saat masuk. Ruang tamu berada di tengah ruangan. Beruntung sekali, meskipun rumah itu memiliki 4 gajah tetapi satu, perlengkapannya tidak lengkap. Ini adalah semacam penampilan yang menguntungkan, yang dapat membuat keluarga menjadi sejahtera. Su Xiao menceritakan penemuannya kepada pemilik kamar. Dia sangat terkejut saat mendengarnya. Kemudian dia membawa Su Xiao untuk terus berjalan ke dalam kamar. Dapur dan toilet di ruangan ini ditata sangat mundur, dan pintu masuknya tidak terlihat, yang juga merupakan semacam tanda keberuntungan. Kalau tidak, pintu masuknya penuh dengan Yang Qi, tetapi tidak harmonis.
Su Xiao memberi tahu kita semua keuntungan yang telah ditemukannya. Ketika dia menemui sesuatu yang buruk, dia memperhatikannya dalam hatinya dan tidak menjawab. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk memulihkannya. Ayah pria itu jatuh dari tangga kemarin dan masih di rumah sakit, jadi tidak ada seorang pun di kamar tidur. Begitu Su Xiao masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia berbalik dan menemukan cermin berlian besar menghadap tempat tidur. Sudah berapa lama cerminmu ada di sini? Sue bertanya sambil tersenyum. Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata, cermin itu sudah ada di sini sejak pertama kali aku pindah. Ayahku berkata bahwa aku sering keluar untuk bersosialisasi, jadi aku selalu harus bercermin. Petik 2. Apakah kamu tahu bahwa cermin berbentuk berlian ini adalah yang paling mudah untuk berkomunikasi? Su berkata sambil tersenyum, pria itu tertegun sejenak. Dia hanya seorang tahayul feodal, tetapi dia benar-benar tidak memiliki penelitian tentang Feng Shui dan tidak mengerti apapun. Kalau begitu, kamu harus ingat bahwa cermin berlian adalah yang paling mudah diramalkan. Dibandingkan dengan cermin biasa, lebih mudah untuk melihat hal-hal yang tidak bersih. Su Xiao menjelaskan, terlebih lagi, cermin itu sangat besar, yang lebih mungkin menyebabkan orang kurang tidur, mimpi, dan sebagainya. Su Xiao mengatakan ini, orang yang mendengarnya mengangguk berulang kali, meskipun dirinya sendiri tidak mengerti, tetapi apa yang dikatakan Su Xiao benar-benar terlalu benar, jadi dia juga harus berpura-pura mengerti. Dia segera mengirim orang-orangnya untuk menurunkan cermin besar itu. Setelah itu, cermin itu berputar kemana-mana. Sebenarnya, sebagian besar pola lokal bagus, tetapi beberapa tempat benar-benar tidak sesuai dengan tata letak pertanda geomantik. Setelah Su Xiao mengusulkannya, orang itu segera memperbaikinya. Mungkin seperti ini. Kamu harus selalu memperhatikan pantangan yang baru saja kukatakan kepadamu. Jangan membuat pantangan lagi. Selain itu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak tanaman hijau di rumah dan memilih yang tidak cocok untuk layu. Itu bagus untuk keluargamu. Su Xiao selesai membaca semuanya dan membuat kesimpulan akhir. Sepanjang jalan, pria itu mengangguk setelah mendengarkan. Orang-orang yang percaya tahayul, selama Anda mengatakan cukup banyak untuk meyakinkan orang, maka apa yang Anda katakan benar. Terima kasih, Tuan. Siapa nama tuannya? Mengirim Su Xiao keluar dari pintu, orang itu ada di sana haha tersenyum lurus, sama sekali tidak pernah menemukan kesalahan sesulit itu sebelumnya. Panggil saja aku Su Xiao. Aku bukan tuan, orang di sekitarku ini. Su tersenyum dan menyodok Zhou Yichai di sampingnya. Kali ini, dia terutama datang untuk menyelamatkan muka untuk hari Senin. Dia tidak bisa hanya mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Lagi pula, sebelum hari Senin, dia mengatakan bahwa rumah ini memiliki Feng Shui yang baik. Pria itu melihatnya pada hari Senin, lalu menunjukkan ekspresi malu. Maaf, Tuan Zhou, saya salah paham sebelumnya, saya benar-benar minta maaf setelah mendengar kecanggihannya. Jika ada kerugian, saya akan menggantinya. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Melihat permintaan maaf tulus pria itu, Su Xiao menoleh untuk melihatnya pada hari Senin dan memintanya untuk menerimanya. Zhou Yichai awalnya meninggalkan kesan yang sangat buruk pada pria ini, tetapi dia menerima permintaan maafnya atas permintaan maafnya yang tulus. Su Xiao dan Zhou Yi dikirim kembali ke toko Feng Shui. Pria itu dengan senang hati kembali. Ketika dia pergi, dia kehilangan 5.000 yuan kepada Su Xiao, mengatakan itu adalah pekerjaan yang sulit. Dan Su Xiao tidak buruk dalam hal itu. Dia memberikannya kepadanya pada hari Senin, untuk mengganti barang-barang yang rusak dengan yang baru. Mengapa saya tidak mendengar bahwa Anda masih belajar Feng Shui? Saya percaya apa yang Anda katakan. Apakah Anda pikir itu menguntungkan, dan kemudian Anda akan merebut pekerjaan saya? Senin hanya bercanda, Anda masih menghasilkan uang. Saya tidak berpikir Anda punya cukup uang untuk makan. Saya menjual ratusan ribu sebulan, dan saya telah membuat jutaan prestasi. Jika Anda melakukan ini, Anda tidak akan mati kelaparan. Su menjawab sambil tersenyum. Saya tidak tahu mengapa Zhou Yikai memilih pekerjaan seperti itu. Orang yang tidak percaya tahayul mungkin akan menganggap Anda seorang penipu, yang mirip dengan definisi peramal di jalan. Ia tidak berbicara sampai hari Senin. Ketika ia di universitas, ia selalu sangat tertarik pada Feng Shui. Ia bertekad untuk memiliki penampilannya sendiri dan melakukan apa yang ia sukai. Sekarang ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Meskipun ia tidak sering memiliki bisnis,
ia tetap merasa sangat senang. Anda harus bekerja keras. Penampilan terlalu kecil. Ketika Anda memiliki keterampilan yang solid, saya akan memberikan Anda yang lebih besar nanti. Biarkan Anda bekerja keras. Su berkata sambil tersenyum bahwa hanya ia dan Senin yang memiliki hubungan yang sangat baik di universitas, dan mereka adalah sahabat karib. Begitu Su Xiao mengatakan ini, ia merasakan arus hangat mengalir ke hatinya pada hari Senin. Hidungnya masam. Ia menyentuh matanya yang basah dan menepuk bahu Su Xiao. Teman baik, aku ingat kata-katamu. Aku puas memiliki saudara sepertimu. Lebih baik kau beres-beres. Aku pergi dulu. Aku terlambat bekerja. Su melihat arlojinya sambil tersenyum. Dia lupa waktu saat dia berbelanja pada hari Senin. Saat itu hampir tengah hari, dan dia tidak meminta cuti kepada Liu Meili. Diperkirakan dia akan didisiplinkan lagi.